Kota Malang. Setiap sudut kota ini menyimpan potongan-potongan cerita. Kota Malang bukan hanya kota dengan bangunan bersejarah dan ruang publik yang indah, tetapi juga ruang di mana kesenian itu hidup dan tumbuh bersama masyarakatnya. Di balik keramaian dan gemuruh suara kota, ada tempat yang menjaga denyut masa lalu dengan tenang dan khidmat. Tempat di mana kisah masa lampau terus bergema. Diselimuti keheningan yang penuh makna, disinilah Museum Empu Purwa berdiri. Sebuah bangunan yang tidak hanya menyimpan artefak, tetapi juga sejarah dan kebudayaan Kota Malang yang akan menghubungkan kita dengan masa lalu. Salam budaya rahayu. Halo sobat budaya, kali ini tim Wadah Rasa tengah berkunjung ke Museum Empu Purwa yang terletak di Malang. Nah, bisa dilihat kita udah ada di lokasi nih. Nah, di sini ada gerbangnya yang dimana arsitekturnya udah kelihatan megah banget kan. Dan di museum ini sendiri tuh ada taman-taman. Nah, bisa dilihat gazebo-nya yang biasa para pengunjung untuk duduk-duduk santai. Nah, di taman-taman ini tuh juga terkenal asri guys, karena banyak pepohonan, bisa dilihat ya di belakang pepohonan, terus dipadukan dengan kayak prestasi imitasi gitu lah. Gitu. Karena ya ini museum. Museum itu tempat untuk belajar lebih dekat ketika kita tidak bisa mengunjungi tempat aslinya atau ketika di tempat aslinya sudah nggak ada begitu. Sebenarnya selain museum kita bisa melihat sejarah dari dekat, misalnya ke candi. Candi itu kan nggak mungkin dibawa ke museum kan. Cuma museum itu menempatkan benda-benda yang sepertinya kalau di luar akan rusak begitu kan. Maka ditempatkan di museum. Atau kadang-kadang museum itu menempatkan benda purbakala yang asli, sementara yang di luar itu replika begitu kan. Jadi museum itu memang tempat menyimpan benda-benda purbakala dan kita bisa belajar tentang sejarah tentang masa lalu, salah satunya di museum selain di luar rumah, di luar museum maksudnya. Pada tahun 2000 silam, pemerintah Kota Malang melalui Dinas Pendidikan melakukan rencana untuk mengumpulkan benda-benda bersejarah yang tersebar di berbagai wilayah di Kota Malang. Sebab dirasa pentingnya untuk melestarikan benda-benda tersebut yang awalnya disimpan di Perpustakaan Umum Kota Malang. Sesuai keputusan pada tahun 2001, beralihlah dipindahkan ke gedung bekas Sekolah Dasar Negeri Bojolangu 2 Malang yang sekarang sudah dikenal dengan Museum Empu Purwa dan diresmikan pada tahun 2004 oleh Wali Kota Malang Dr. Andes Penny Suparto dengan nama Balai Penyelamatan Benda Purbakala Empu Purwa. Untuk memeliharanya, yang paling utama kita menyimpan harga koleksinya sesuai dengan bagaimana cara menyimpan cagar budaya yang baik. Contohnya perlu pengaturan suhu ruangan, kelembapan, terus cahaya, karena itu semua kan yang bisa membuat melakukan baik itu melakukan fisika, kimia atau biologi. Adapun museum ini diberi nama Empu Purwa karena sosoknya merupakan cikal bakal raja-raja besar seperti Hayam Wuruk dari Majapahit dan Kartanegara dari Singosari. Tapi tunggu dulu guys, di sini nggak cuma menyimpan arca-arca doang. Nah, di Museum Empu Purwa ini juga menyimpan beberapa prasasti. Nah, di sini ada 3 prasasti. Nah, salah satunya yang di belakang saya ada namanya Prasasti Dinoyo II, yang mana prasasti itu sendiri tuh berbeda dengan arca. Kalau arca tadi itu untuk kebutuhan beragama ya seperti ibadah. Nah, kalau prasasti di belakang saya ini berupa dokumen atau perjanjian-perjanjian di masa lalu. Maka dari itu prasasti ini bisa menjadi kunci kita untuk mengenang sejarah-sejarah kerajaan masa lalu, yang mana isi-isi dokumen tersebut bisa memperdalam kita untuk belajar tentang sejarah yang berada di Malang. Kalau di prasasti biasanya kan tulisan. Nah, tulisan itu misalnya diteliti dari penggunaan tulisan. Tulisan itu biasanya kan macam-macam di pertemuan-temuan itu. Ada yang menggunakan misalnya aksara Jawa, ada yang menggunakan aksara Melayu misalnya, Melayu kuno ya dan Jawa kuno. Ada juga yang menggunakan aksara mungkin Sunda kuno dan seterusnya. Kalau di Jawa itu mayoritas kan aksara Jawa. Cuma kan sebagaimana bahasa Indonesia itu sudah, misalnya kalau periodenya sudah berubah, misalnya 50 tahun itu kan bahasa Indonesia itu kan beda ya dengan bahasa yang awal. Begitu juga dengan bahasa Jawa kuno itu. Mungkin di periode bahasa Jawa di periode era Kanjuruhan dengan era Sengasari
atau era Majapahit itu mungkin ada perkembangan. Jadi orang-orang yang mengkaji di bidang itu harus teliti ini kira-kira ketika menemukan prasasti, menemukan model-model candi bahan bakunya ini, mereka bisa dengan cepat langsung menentukan ini era apa karena melihat dari aspek material maupun dari bentuk tulisannya. Di dalam Museum Pupurwa, waktu seolah-olah berhenti. Sudut ruangannya dipenuhi dengan peninggalan sejarah yang membawa kita menyusuri perjalanan panjang peradaban Malang dan sekitarnya. Di sini, kita merasakan keheningan yang sakral, yang mana setiap artefaknya menceritakan kisah yang begitu dalam. Arca-arca ini adalah saksi bisu zaman kerajaan-kerajaan besar yang pernah berjaya di tanah Jawa. Arca-arca yang ada di sini itu bagian dari sejarah Kota Malang, karena di Kota Malang sendiri juga menjadi salah satu beberapa kali menjadi pusat kerajaan, seperti pernah menjadi pusat kerajaannya Kanjuruhan yang ada di sekitar Dinoyo dan Pulau Mas. Kemudian pernah juga menjadi pusat kerajaannya Singasari atau bisa dikenal juga Tumapel, yang kabarnya ada yang meneliti juga pusat kerajaannya itu di daerah Kebalen, Muarto, sekitar Muarto. Ada juga yang menyebutkan juga pusat kerajaannya di daerah Cemoro Kandang. Jadi memang koleksi-koleksi Museum Pupurwa itu sangat berkaitan erat dengan sejarah Kota Malang. Banyak sekali hal-hal menarik mungkin yang belum diketahui orang banyak yang ada di sini. Karena di sini juga punya koleksi masterpiece juga, seperti Ganesha Tikus itu kan nggak ada di tempat lain. Terus Brahma Caturmuka yang Brahma wajahnya 4 di sini ini itu juga nggak ada di tempat lain. Dan ini semua asli, nggak ada di tempat lain. Kota Malang yang punya, Museum Pupurwa yang punya. Oke Sobat Budaya, sekarang kita ada di depan ruang seni tari. Yang mana kalau dari depan ya gedungnya seperti gedung pada umumnya ya. Tapi nanti kalau misalnya kita udah masuk tuh ke ruangan yang di belakang sana, itu vibe-nya udah beda banget ya. Karena di situ tuh bisa dilihat ada mbak-mbak yang nari dan diiringi oleh musik-musik tradisional. Ada seperti gong, ada juga seruling sama gamelan. Nah yang mana nanti tarian-tarian mereka itu ya pasti ada makna-makna tersirat atau cerita-cerita yang sampai sekarang tuh masih disimpan. Ada cerita hidup yang bernafas di setiap gerakan tari tradisional. Tarian bukan hanya menjadi tempat untuk membentuk sebuah ekspresi seni, tetapi juga menjadi jembatan waktu yang menghubungkan dengan masa lalu. Kita lihat itu kalau tari itu kayaknya gerakan-gerakannya ngawur ya. Misalnya ada yang nggak memahami tari, tapi sebenarnya tari itu ada maknanya ya, ada namanya patron-patron yang menggambarkan apa gitu. Ada semacam makna filosofinya ya gerakan-gerakan di tari itu. Misalnya di tempat saya di Trenggalek itu ada tari namanya Tronggo Yakso. Dia tari itu dikreasi dari kegiatan para petani di sawah. Jadi ada semacam koreografi yang menggambarkan menanam padi. Gerakan tertentu menggambarkan petani sedang mengairi sawah. Terus ada gerakan panen. Itu yang diterjemahkan dalam bentuk gerakan tari. Setiap langkah kaki dan lambaian tangannya adalah cerminan dari warisan yang diturunkan oleh leluhur kita. Sebuah simbol keanggunan, kekuatan, dan rasa hormat pada akar sejarah kita. Tarian menjadi medium yang menerjemahkan sejarah, menjadi sesuatu yang bisa kita lihat, dengar, dan rasakan. Nilai-nilai yang terkandung pun tidak hanya diingat saja, tetapi juga dilestarikan dan diwariskan dari generasi ke generasi. Menghidupkan kembali kisah-kisah lama dengan cara yang hanya bisa dilakukan oleh seni. Layaknya sebuah dialog tanpa kata, yang mana masa lalu berbicara melalui gerakan, ritme, dan rasa. Seolah seperti dua ruang yang terpisah, namun memiliki tujuan yang sama antara museum dan seni tari. Museum menjadi penjaga sejarah yang menyimpan kisah-kisah masa lalu dalam artefak, prasasti, dan arca. Sementara itu, tarian menjadi perwujudan hidup dari sejarah tersebut, menghidupkan kembali cerita yang tersimpan melalui gerak, ritme, dan rasa. Demikian, sejarah museum dan tari menjadi jembatan antara masa lalu dan masa kini.